Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama saya Sigit Mahardika. Kopi pagi di tahun baru. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Mudah-mudahan di tahun 2024 teman-teman semua diberikan keberkahan dan kelancaran rezeki. Amin ya. Saya kali ini lagi di sebuah camping ground yang kayaknya belum banyak orang tahu. Jadi cocok sama preferensi saya ya, yang camping nggak suka banyak kebisingan, sunyi. Kalau bahasa zaman sekarang mungkin syahdu gitu ya. Alhamdulillah bisa nemuin tempat ini. Tempatnya juga bagus, dikelilingi pohon pinus, kemudian rumputnya. Nah ini agak kontradiktif ya, agak anomali gitu ya. Biasanya kalau dikelilingi hutan pinus, tempatnya teduh, maka rumput biasanya nggak bisa tumbuh. Tapi ini tumbuh dengan subur dan membuat pemandangan jadi bagus banget. Semalam hujan, dan karena traffic juga saya nyampe sini terlambat ya, jadi bangun tenda di jam 7 malam. Nah sekarang saya akan kasih tahu info tentang tenda yang saya pakai. Jadi kita akan review, kita akan lihat bahannya seperti apa, bagian luar, bagian dalam, terus fitur-fiturnya seperti apa. Yuk kita lihat. Nah sebelum kita cek fitur bagian luar, bagian dalam, ukurannya berapa segala macam, kita seperti biasa, ini penting buat saya, yaitu ukuran dari kemasan atau packing size ya. Nah ini adalah tasnya. Oh iya, kemudian dari paket penjualan itu kita udah termasuk 8 pieces pasak, termasuk 1 pompa, kemudian dan tas penyimpanan ya. Nah ini kita ukur tas penyimpanannya. Kalau diukur dari ujung ke ujung ini sekitar 1 meter. Kemudian mampangnya nggak besar, jadi ini adalah yang bikin saya juga penasaran. Inflatable tent, tapi kemasan packingnya nggak terlalu besar ya. Tadi 1 meter kali 20 kali 22 cm, cukup compact. Kemudian oh ya, beratnya juga nggak sampai belasan ya. Biasanya kan inflatable tent udah biasanya udah pasti di atas 10, bahkan di atas 12 kilo. Ini hanya 5,4 kilo. Jadi buat teman-teman yang pengen punya inflatable tent karena misalnya bosen pasang tenda yang pakai pasak konvensional gitu ya, entah itu pakai fiber maupun pakai aluminium, dan tidak masalah dengan packing size, bisa coba ini ya. Nah tapi tenda ini tenda single layer gitu ya. Kalau saya lihat dari namanya ya, Sunnyville gitu ya, mungkin tenda ini tenda yang cocok dipakai untuk di pantai misalnya gitu ya, karena single layer. Tapi semalam saya coba pakai hujan dengan setup menggunakan flysheet, aman termasuknya ya, walaupun memang namanya single layer ya. Begitu ada bagian yang terekspos hujan, maka apalagi semalam saya nggak buka jendela sehingga di bagian dalam agak basah. Sekarang kita ke bagian luar yuk. Oke, pertama dari bagian depan ya. Sebelum kita bahas fiturnya apa aja yang ada di bagian depan, kita ngomongin dulu masalah material. Materialnya ini kalau teman-teman lihat ya, ini materialnya ada motif kotak-kotak ya. Kalau di pasaran disebutnya ripstop dengan struktur 210D ya, 210 denier, tebal. Kemudian itu
uppernya ya. Nah, bottomnya juga sama, ini 210 ya, tapi ini bukan ripstop. Kemudian coatingnya, nah ini saya juga suka ya, bagian coating, bagian uppernya ini silver coating dengan ketahanan terhadap 2000 mm hydrotest ya. Sementara yang bawah ini lebih tinggi, pasti ya, karena bagian floor yang warna coklat ini dia ketahanan terhadap hujannya 3000 mm. Baik, sekarang kita lanjut ke fitur. Untuk fitur di bagian depan ini ada satu jendela di sini ya. Yang di bagian luar ini ada warna silver ya, mengelilingi jendelanya, kemudian mengelilingi material jaring ini ya. Ini jaring, dan ada pintu. Ini seperti ini ya, hanya ada cantolan. Jadi kalau misalnya saatnya full dibuka, buka, bentuknya seperti jendela zaman dulu ya. Tapi ada satu hal yang saya kurang suka dari pintu ini, adalah pintunya kurang lebar dan kurang tinggi. Jadi saya kalau masuk nih agak kesulitan, jadi harus nunduk. Padahal tenda ini termasuk tenda yang tinggi. Kita lihat di sini ada jahitan di atas. Ini tingginya menurut saya sih kurang tinggi ya, jadi kurang nyaman. Jadi seolah-olah kita punya rumah besar tapi pintunya pendek dan nggak lebar. Kita ukur ya berapa tinggi pintu dan lebarnya. Nah, ini lebar pintunya itu cuma 90 cm. Lebar pintunya sih sama dengan kayak pintu di rumah kita ya, standar. Tapi tingginya ini yang bikin agak repot. Kita lihat, cuma 1 meter ya, 1 meter. Jadi kalau saya masuk tuh repot banget nih, harus nunduk gitu ya. Padahal ini tenda tinggi ya. Nanti kita ukur tingginya seberapa, headroomnya ya. Nah, untuk pintu ini 2 layer ya. Jadi ada pintu bagian luar, pintu bagian dalam, dan semuanya full option. Jadi bisa dipasang bagian solidnya saja, yang ini ya, atau bagian jaringnya ya. Jendela pun sama. Bagian samping ini ada jendela yang bentuknya juga menurut saya secara estetika saya suka, dan sama ya, dikelilingi dengan material warna silver. Kemudian ada soal seperti jendela di rumah-rumah zaman dulu ya. Materialnya juga di bagian luar ini material jaring, di bagian dalam material solid. Nah, ini artinya apa? Ketika kita pasang tenda ini tanpa flysheet, kemudian tendanya kan pasti miring ya. Kalau terkena hujan, maka tahan tidaknya tenda ini terhadap air tergantung dari ceiling atau jahitan ceiling di bagian jahitan gitu ya. Karena kalau terpapar hujan, ya namanya hujan sekuat-kuatnya kain gitu ya, apalagi kain dijahit ada lubangnya, bisa jadi rembes. Tapi tergantung dari ceiling si jahitan. Oke, ini ukuran ya, ukuran samping ini 2,30, 2,30 meter. Di bagian depan juga lupa diukur. Bagian depan juga sama 2,30. Jadi buat teman-teman yang mau beli tenda ini, saya sarankan sekaligus beli alasnya ya. Sayang soalnya bawahnya hanya Oxford, bukan terpal. Jadi beli terpal yang ukurannya pas 230 kali 230 akan lebih baik. Kalau kayak saya nih, saya punya terpal yang biasa saya pakai buat perang gitu ya, kotor-kotoran segala macem. Ini lebarnya agak melebihi, jadi saya pasang pasaknya seperti ini, saya lipat nih sedikit ya. Dan ini contoh yang jangan ditiru ya.
Kita lihat kalau terpalnya melebihi hujan, maka air akan mengendang di sini. Ya, kalau misalnya tanahnya nggak rata, maka air bisa masuk ke bagian bawah tenda. Jadi harus lepas antara ukuran tenda dengan ukuran terpal. Kita ke bagian belakang. Nah, bagian belakang. Bagian belakang ini seperti bagian depan persis, ya, ada pintu, ada jendela yang dapat diakses sama persis seperti bagian depan. Jadi saat masang kita nggak perlu khawatir kebalik apa enggak gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah bentuk tenda, bentuk jendela sama bentuk pintu. Jadi kalau misalnya pas dibuka ada bentuk jendela tadi, maka itu bagian samping sebelah ini. Itu juga sama ya, jadi sama persis, ini equal, kanan kiri sama persis, masih ada logo Sunnyville juga, ada jendela juga, materialnya sama, jaring dan solid di bagian dalam, kemudian tali juga sama. Oh iya, di bagian atas, atau mungkin kita sebelah sana aja ya, kita lihat ventilasinya sebagian atas. Nah, ini bagian atas ada ventilasi ya, yang bisa kita buka. Di bagian dalamnya ini ada jaring. Kemudian kalau ingin kita tutup, kita tinggal tempelkan ke velcro. Sayangnya di sini tidak ada penyangga ya. Jadi biasanya kan ada penyangga ya. Jadi saat kita buka pun ya maksimal seperti inilah, dapat ventilasinya. Oh ya, ada satu hal lagi yang saya kurang suka dari tenda ini adalah bagian webbing utama ya. Bagian bawah nih, setiap pojok ada 1, 2, di depan juga ada 2. Nah, kenapa saya nggak suka? Karena saat kita pasang ini nggak bisa di-adjust, nggak ada adjusternya ya. Biasa kan di bagian sini ada adjuster, jadi saat kita pasangkan kendor aja. Nanti saat tiangnya sudah berdiri, baru kita adjust untuk mengencangkan. Nah, kalau ini benar-benar kita harus adjust lagi ya. Maksudnya kalau kita pengen kencang gitu ya, pasaknya yang kita adjust, posisi pasaknya dilepas, di adjust lagi, misalnya dikunci yang bagian sana, kita tarik, pasang di pasaknya. Jadi sistemnya nggak ada adjuster. Itu mungkin yang bikin tenda ini jadi murah gitu ya. Sekarang kita ke bagian dalam ya. Yuk. Oke, bagian dalam yang perlu saya pastiin di bagian dalam itu tingginya dulu. Apa namanya? Tinggi. Ya, di bagian tengah kita lihat. Ini tingginya 176 ya, terhadap ini terhadap pipanya ya. Oke, sekarang kita ukur bagian efektif, bagian dalam ya. Ya, bagian dalam ini coatingnya coating silver. Coating begini tuh bagus. Pengalaman saya sih kalau di merek Decathlon ya, mirip dengan Fresh and Black ya. Bisa mengurangi panas dari luar gitu ya. Tapi hati-hati kalau sudah dipakai hujan-hujan begini gitu ya. Biasanya kalau kita perawatannya kurang maksimal, maka dia akan mengelupas di area lipatan sini. Nah, ini area lipatan itu cenderung lebih mudah rusak gitu ya, jadi kayak coatingnya kayak patah. Oke, di bagian dalam ini seperti tadi saya jelaskan, ada tenda, ada jendela ya, yang strukturnya seperti ini. Kita bisa gulung ya, kalau kita misalnya sedang siang hari kita gulung. Nah, diikat dengan cantolan standar ya. Nggak ada fitur-fitur unik gitu ya, standar aja. Kemudian untuk bagian tiang ini kita lihat tiangnya dilindungi
oleh velcro ya. Velcro ini nempel ke bagian outer. Kemudian di sini ada zipper yang melindungi lagi si pipa bagian dalamnya. Jadi ini dalamnya ada pipa. Kemudian dikasih zipper. Oh, tapi dikunci nih menggunakan kabel ya. Nggak tahu ada yang bisa dibuka apa enggak. Nah, sekarang kita lihat seal-sealan jahitannya. Ya, ini jahitannya udah di-seal. Kelihatan ya, ini di-seal semua. Seal semua, di-seal. Bagian sini juga. Ini juga di-seal. Nah, ini juga penting ya. Artinya apa? Kalau hujan dari luar, maka air biasanya akan tertampung di sini. Di sini. Kalau sealnya jelek, maka pasti rembes ke bagian dalam. Nah, ini semalam dengan setting menggunakan flysheet dari luar, kita lihat masih berkeringat di bagian dalam. Kenapa? Karena saya nggak buka semalam. Jadi ini pasti kondensasi. Semalam saya tidur bertiga sama anak saya yang bungsu, masih tidur dia, sama istri saya. Sementara sulung sama si tengah di tenda depan. Terus kita lihat masih berkeringat ya. Ya, kebayang kalau misalnya teman-teman pakai tenda ini di pegunungan gitu ya. Kemudian kena hujan, ini ditutup karena nggak mau ada air masuk gitu ya. Pasti kondensasi. Dan yang ditakutkan adalah saat kondensasinya parah, maka kondensasi itu sampai jenuh dan netes, seolah-olah bocor, padahal bukan. Gitu ya. Itu di sini sisik velcro-nya lumayan banyak ya, jadi untuk pipanya proper lah. Nah, ini juga penting, di bagian bawah juga batas antara flooring sama bagian upper ya juga sudah di-seal, dan teman-teman bisa lihat juga basah ya bagian dalam gitu. Oke, di dalam ini ada dua storage. Ini storage 1, 2. Kemudian di samping seberangnya juga ada 2 storage. Jadi storage cuma itu. Ada satu hal lagi yang kayak saya kurang suka dari tenda ini adalah tidak ada gantungan lampu. Ini sama sekali. Nah, jadi kalau mau bikin gantungan lampu bisa bikin tali ya. Ini nembus nih. Jadi kita bikin tali dari tali webbing gitu ya, bikin gantungan ke sini. Jadi agak susah. Makanya itu tadi saya naruh lampu ini di dalam sini sebagai penerangan semalam. Itu, ini jendelanya seperti ini. Di sebelah kanan juga sama. Dia mesti bungsu masih malam kayaknya kurang minyak, jadinya sakit perut bu. Bagian belakang hooknya juga double ya, jadi kita bisa lipat bagian luarnya saja seperti ini. Bisa lipat seperti ini. Nah, tapi bagian dalam itu tidak terganggu, jadi kita masih bisa tutup. Soalnya kadang-kadang gini, materialnya 2 tapi hooknya ini cuma 1 nih, loopnya cuma 1. Jadi kalau kita mau lipat bagian luar, bagian dalam harus dilipat. Itu kan jadi nggak full option kalau bahasa saya, kurang full option. Nah, ini full option. Jadi saya suka dengan fiturnya yang pintu dan jendela ya, jadi bisa masing-masing kita fungsikan bagian solidnya atau bagian dalamnya. Misalnya kita pengen lihat pemandangan gitu ya, kita masih bisa lihat tuh dari bahan yang jaring ini, tapi juga tertutup gitu ya. Kita buka karena udah pagi. Nah, kalau yang jendela ya jaringnya permanen dan jaringnya di bagian luar. Nah, jadi kebalikan, kalau pintu bagian solidnya di luar, jaringnya di dalam. Kalau jendela bagian solidnya di dalam, jaringnya di luar.
Nah terakhir, biasanya teman-teman penasaran sama harga ya. Harga tenda ini saya beli saat diskon. Kalau nggak salah saya dapat diskon sekitar 13 apa 20%, saya lupa ya. Nanti saya sertakan. Kemudian harganya saya dapat itu 2,5. Jadi saya penasaran gitu ya sama tenda ini, kok ada tenda inflatable termasuk pompa besar ya ruangannya, maksudnya saya juga kalau misalnya camping berlima di sini pasti muat, tapi harganya bahkan nggak nyampe 3 juta dan beratnya bahkan nggak sampai 6 kilo, hanya 5,4. Itu yang bikin saya penasaran. Nah sekarang sudah terjawab, oh ternyata memang tenda ini tenda single layer. Mungkin teman-teman bilang, oh iyalah pantas single layer gitu ya. Jelek atau enggak? Menurut saya tergantung pemakaian. Kalau tenda ini saya bawa ke pantai, ini akan menjadi tenda yang sangat cocok gitu ya. Ventilasinya banyak, kanan kiri jendelanya lebar, depan juga ada jendela, pintunya full option, tingginya pas sehingga saya bisa sholat di dalam gitu ya. Ruangannya juga lega, 2,3 kali 2,3 meter. Yang kemudian membuat tenda menjadi tidak oke adalah ketika pemakaian kita yang kurang tepat dengan fitur yang disediakan tenda. Contoh misalnya saya bawa tenda ini ke pegunungan ya, bisa-bisa aja karena saya setupnya menggunakan flysheet gitu ya. Atau misalnya teman-teman bawa tenda tenda family tapi untuk hiking, itu juga nggak cocok. Itu pasti menjadi challenge saat kita memakai tenda tersebut. Jadi sekali lagi, tenda yang bagus adalah tenda yang sesuai peruntukan. Banyak juga teman-teman yang tanya lewat DM, lewat komen di Instagram, atau bahkan ada yang japri gitu ya. Saya mau cari tenda 4 orang, kisaran harganya berapa? Saya pasti jawab tergantung, karena ada yang murah, ada yang mahal banget gitu ya. Contoh kayak tenda tunnel sekarang, kalau dilihat itu kamarnya kecil, hanya cukup untuk 4 orang, tapi living roomnya besar, harganya bisa sampai puluhan belasan juta. Jadi ya tergantung preferensi, tergantung peruntukan. Kalau misalnya pengen cari tenda 4 orang dengan beratnya ringan gitu ya, maksudnya masih bisa dibawa hiking, kemudian harganya murah gitu, biasanya sih kalau setahu saya pasti tenda dome jatuhnya gitu ya. Tinggal itu aja, nanti tinggal main. Perlu yang kalau pengen ringan maka cari material yang angka D-nya kecil gitu ya, 20D, 190T dan seterusnya. Kemudian pakai pasak yang aluminium. Kalau sudah pakai inflatable begini sudah pasti packing size-nya besar, bobotnya berat, dan di bawahnya harus pakai kendaraan gitu ya, jadi nggak bisa bawa hiking. Jadi itu jawaban buat teman-teman yang suka komentar, wah bagus tapi berat, atau bagus tapi nggak masuk carrier. Ini pasti karena ini tenda family. Itu dari saya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Silahkan klik like jika teman-teman suka videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Dari saya terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.